Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud, MPN 19640188 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asus Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan jalan dengan mata kuliah DDRT. Mungkin kita langsung ke videonya aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan. Secara hierarki, sistem jaringan jalan yang baik dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya, yang secara garis besar terdiri atas dua golongan utama, yaitu struktur sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Pengelompokan jalan berdasarkan peranannya dapat terlihat seperti di bawah ini. Yang pertama, jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Kedua, jalan kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai pengumpul dan pembagi arus lalu lintas, melayani angkutan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata, sedang, dan jumlah jalan masuk yang masih terbatas. Yang ketiga, jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah, dengan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Sedangkan persyaratan jalan sesuai dengan peranannya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jalan arteri kecepatan rata-rata maksimum 60 km per jam. Lalu lintas jarak jauh tidak boleh tergantung oleh lalu lintas balik. Lalu lintas lokal dan kegiatan lokal. Jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan persimpangan dengan peraturan tertentu tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan. Yang kedua, jalan kolektor primer. Kecepatan rencana minimum 40 km per jam. Kapasitas sama atau lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi dengan direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana serta kapasitas jalan. Jalan tidak terputus walaupun masuk ke dalam kota. Yang ketiga, jalan lokal primer. Kecepatan rencana minimum 20 km per jam, tidak terputus walaupun melalui desa. Yang keempat, jalan arteri sekunder. Kecepatan rencana minimum 20 km per jam. Kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Lalu lintas cepat tidak boleh tergantung oleh lalu lintas lambat. Persimpangan dengan peraturan tertentu tidak mengurangi kecepatan dan kapasitas jalan. Yang kelima, jalan kolektor sekunder. Kecepatan rencana minimum 20 km per jam. Yang keenam, jalan lokal sekunder. Kecepatan rencana minimum 10 km per jam. Persyaratan teknik diperuntukkan bagi kendaraan beroda 3 atau lebih. Artikel terkait konsepsi peraturan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan disebut bahwa sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan pertumbuhan antar kawasan dan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan yang pelayanan distribusi barang atau jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang terwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal. Contoh jalan di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan jaringan jalan primer adalah 1. Ruas Jalan Karangnongko, batas Provinsi Jawa Tengah. Toyan, ruas Jalan Toyan, batas Kota Wales. Jalan
Codori, Jalan Batas Wilayah Wales Ngilir, Jalan Ngilir Santolo, Jalan Santolo Batas Kabupaten Sleman mempunyai status jalan nasional yang berfungsi jalan arteri primer. Ruas Jalan Ngilir Dayakan, Jalan Dayakan Pengasih, Jalan Sentolo Pengasih, Jalan Pengasih Sarmo, Jalan Sarmo Klepu, Jalan Sentolo Nanggula mempunyai status jalan provinsi dengan fungsi jalan kolektor primer. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial serta kegiatan ekonomi. Jadi dapat kita simpulkan, sistem jaringan jalan merupakan suatu jaringan jalan yang terdiri dari sistem jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antara kawasan dan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Ada daftar pustaka dari HTTP dari Telkom 2020-0106 sistem jaringan jalan dan https dpu://go.go.id detail 264 sistem jaringan jalan. Ini untuk biodata. Mungkin itu tadi penjelasan singkat tentang sistem jaringan jalan mata kuliah DDRT. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.